bahwa untuk membaca pada hari ini ada kriteria-kriteria kekinian yang kemudian harus dibaca sebagai salah satu panduan kita ketika melakukan aktivitas. Menyebutnya FUKA, komunitas ekonom menyebutnya BANI. Ibu dan Bapak, bahwa komunitas milik buruh menyebut bahwa pada hari ini kriteria-kriteria yang menggambarkan fakta hari ini, yang pertama itu mewakili huruf V, yaitu volatil, bahwa dunia hari ini dunia yang penuh dengan gejolak. Betapa tidak Ibu dan Bapak, dunia yang dianggap kita tenang, kita belajar yang kuat itu adalah perusahaan yang besar. Dalam konteks kekinian kita bisa melihat bahwa perusahaan yang kuat adalah perusahaan-perusahaan yang kecil. Ibarat Ibu dan Bapak sebuah kapal tanker ketika dia mengarungi sebuah samudra, ketika terjadi di depannya kejadian yang volatil, tiba-tiba angin kencang, ombak begitu kencang, untuk melakukan ancaman perubahan haluan, dia memakan ruang yang sangat besar, sehingga bukan tak mungkin dia masuk ke dalam jebakan badai. Sementara Ibu dan Bapak, industri-industri kecil atau organisasi-organisasi kecil, ketika terjadi ombak begitu cepat dia pindah haluan, sehingga tidak terjebak pada sebuah perangkap dari sebuah dinamika zaman. Ibu dan Bapak di Indonesia cepat ditangkap. Kalaulah Ibu dan Bapak sempat melihat Unilever, pernah melihat kelompok Indofood, di situ ada Indocafe, di situ ada Indomie, di situ ada Supermie. Mereka menciptakan banyak rupa ketika Supermie menghadapi sebuah tabrakan dalam dinamika zaman disebut melalui hoak barang haram, maka yang maju adalah Indomie dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak, kemudian dari FUKA ini juga ada terjemahan berikutnya, bahwa dunia saat ini menghadapi sebuah dinamika yang uncertainty, bahwa sesuatu hal yang tidak pasti. Ini meneguhkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh ulama-ulama klasik kita, bahwa dunia ini serba cepat berubah. Jadi sesuatu hal yang statis adalah dinamika dalam menghadapi kehidupan ini. Sesuatu hal yang statis adalah dinamika, lawan katanya. Sesuatu hal yang tetap adalah perubahan, dan sesuatu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Membaca berbagai ketidakpastian sebagai seorang peneliti, tentu kita selalu dipandu pada ruang-ruang bagaimana kita meramalkan sesuatu secara pasti, secara tetap, Ibu dan Bapak, tetapi fakta yang kita peroleh bahwa kita menghadapi sesuatu hal yang uncertainty. Ibu dan Bapak, sehingga muncullah orang-orang yang hebat yang mampu menghadapi berbagai dinamika uncertainty ini. Saya ingin menyebut beberapa tahun yang lalu Bill Gates pernah meramalkan akan terjadi sebuah vaksin akibat dari virus yang bertransformasi dari binatang menjadi manusia. Kemudian pada saat yang sama dia menciptakan tahun 2019 sesuai dengan namanya COVID-19, tepatnya Desember di Wuhan ditemukan virus corona varian baru. Dan Bill Gates sudah siap dengan berbagai lembaganya. Kalau Bill Gates itu berniat untuk kembali menjadi orang terkaya di dunia, maka bukan hal yang mustahil. Ibu dan Bapak, hal yang sama ketika kita menyapa Hawking, seorang ahli fisika, dia meramalkan 30-40 tahun ke depan hal memasak dibantu robot, bahkan pasangan hidup pun itu dibantu dengan robot. Teknis dan caranya perlu diteliti. Leonardo da Vinci pernah menggambar sebuah batu atau mesin terbang helikopter. Ibu dan Bapak, kekuatan ramalan kita itu bagian penting. Ketika kita melakukan sebuah ramalan, apapun itu tindakan kelas dan lain sebagainya, sebetulnya untuk meramalkan intervensi-intervensi apa yang paling tepat untuk kita lakukan. Maka Ibu dan Bapak, asumsi-asumsi ceteris paribus itu kerap kali menjadi cara berpikir dari seorang peneliti. Hari ini Ibu dan Bapak, model-model ceteris paribus harus digantikan dengan model-model simulasi yang tidak hanya bekerja pada satu variabel, tetapi bekerja pada banyak variabel. Ibu dan Bapak menegaskan bahwa kehidupan kita perlu melakukan aktivitas. Pada sisi lain, harus membangun sebuah konsep hidup dalam satu tarikan nafas tentang bagaimana agama dan
kebangsaan menjadi sesuatu hal yang wujud dari nilai-nilai kemasyarakatan. Ibu dan Bapak, sama halnya dunia kemanusiaan pada fase-fase awal kan kita pernah bercerita banyak hal, penelitian tentang manusia yang super unik. Jadi manusia ini unik betul. Kalau saya ditanya tentang nilai kejujuran, jangan saya orang lain aja deh, saya jangan orang. Kalau saya ditanya tentang kejujuran, maka saya adalah orang yang sangat mengandalkan kejujuran. Bahkan saya bilang bahwa kejujuran adalah mata uang yang tak bernilai harganya. Saya hidup itu atas dasar kepercayaan dari orang lain. Ibu dan Bapak, saya bisa sekolah karena saya dipercaya oleh orang tua saya bisa naik kelas karena saya dipercaya oleh guru saya bisa masuk SMA karena dipercaya oleh, dan lain sebagainya. Even sampai sekarang saya bisa hadir. Ibu dan Bapak, Prof. Amin itu punya nilai yang sama, bahwa kejujuran is everything. Ibu dan Bapak, ketika kami berdua memasuki sebuah ujian, misalnya, buat saya kejujuran adalah inti, buat beliau kejujuran adalah inti. Pada satu titik, mungkin saya bilang, begitu, sudah melanggar kejujuran. Kemudian dia bilang, tuh kenapa dong, kayak begitu. Ibu dan Bapak, manusia itu ketika digabungin unik. Contoh yang paling ringan begini saja. Ibu dan Bapak, 1 tambah 1 sama dengan, saya bertanya, 1 tambah 1 sama dengan, saya berhadapan dengan dokter dan dokter. 1 tambah 1 sama dengan, makasih. 1 palu tambah 1 palu sama dengan 2 palu, terima kasih. 1 mic dengan 1 mic sama dengan 1 orang penakut tambah 1 orang penakut sama dengan, ya, 1 orang penakut tambah 1 orang penakut menjadi 2 orang pemberani. Saya takut sendirian ke toilet, wah, Prof. Amin takut, berdua kami berani. Ibu dan Bapak, 1 ditambah 1 bisa sama dengan 8, 1 ditambah 1 bisa sama dengan minus 8, itu yang disebut sosialistik. 1 ditambah 1 sama dengan 12, itu yang namanya sinergi. Ibu dan Bapak, pergerakan-pergerakan yang uncertainty itu ditangkap sesuatu hal menjadi sebuah ilmu baru. Ibu dan Bapak, buat yang dari biologi, saya belum pernah menemukan penelitian ini, tetapi saya bercerita tentang masa lalu saya. Izin saya kalau sedikit lama bicara. Ibu dan Bapak, waktu dulu kecil, saya angkatan kelahiran tahun 70-an. Benar-benar Prof. Amin, Pak Rahmat, Pak Dir sama. Dulu kami punya kebiasaan membawa bulu dari ayam, ditaruh di dalam buku, kemudian kita kasih makan dengan serpihan dari hasil pensil, lautan pensil. Terima kasih. Bapak melakukan hal itu? Bapak melakukan hal itu? Iya. Yang paling senior aja bilang, apa yang terjadi dengan bulu itu, Pak? Apa yang terjadi dengan bulu itu, Pak? Pertanyaan saya, apa yang terjadi dengan bulu itu? Lupa. Sepanjang yang saya tahu, hasil percobaan semua kelas saya, nggak laki nggak perempuan, bulu itu beranak. Muncul anak-anak dari sampingnya. Cius ini, kalau ditanya mie apa, mie ayam. Ibu dan Bapak, tidak pernah sekarang kita meneliti bahwa bulu sesungguhnya adalah makhluk hidup yang terpisah dari induknya. Ibu dan Bapak, pernahkah kita lihat orang yang rambutnya, orang meninggal, rambutnya bertambah panjang? Jangan-jangan rambut itu adalah makhluk hidup tersendiri. Jangan-jangan. Nah, dunia omnibus law itu masuk pada ruang-ruang dan celah-celah, dikasih minum susu dan kacang hijau. Negara itu hadir. Cepat banget. Waktu itu kemudian stunting relatif hilang. Hari ini Ibu dan Bapak dikasih kacang hijau sama susu, dunia sudah koleksi. Ibu dan Bapak, yang heboh itu adalah orang-orang yang selama ini menerima manfaat banyak dari negara. Sementara orang yang hadir negaranya belum, itu cenderung lebih sabar. Jadi variabel-variabel kehidupan sedemikian rupa rumit. Bahkan saya sempat kali ngobrol dengan orang yang dekat dengan saya. Kadang-kadang kita itu tidak fair. Kalau kita ngasih hadiah buat orang besar itu mahal, padahal dia tidak butuh.
Tetapi ketika kita kasih sedekah kepada orang yang penting, yang memerlukan, angkanya relatif kecil. Kalau saya sedekah ke Pak Ruman, mungkin harus angkanya 1 juta ke atas. Karena kalau 100.000 diketawain. Tetapi ke orang-orang yang sebetulnya membutuhkan, saya hanya ngasih 5.000, itu pun cara berterima kasihnya luar biasa. Sesuatu hal yang kompleks pada hari ini. Hitungan-hitungan dasar tidak lagi memadai, dan itu Bapak cerita tentang perilaku manusia itu hebat kalau diteliti. Masuk lagi ke ambiguity. Dunia ambiguity adalah dunia yang serba tak jelas dan serba ambigu. Ibu dan Bapak, kalaulah berkaca pada sebuah hasil penelitian, Ibu dan Bapak percayalah, dari 61 itu, negara kita, Indonesia, berada pada ranking ke-60. Satu ranking di atas Botswana. Ibu dan Bapak tahu Botswana? Kalau tidak tahu berarti literasi Anda bacaan betul sangat lemah. Bahkan Ibu dan Bapak, satu hari saya pernah diberikan kepercayaan dalam tanda petik untuk melakukan semacam uji kompetensi terhadap para pejabat di Republik ini. Di CV-nya jelas, hobi membaca. Pertanyaan saya kan sederhana kalau hobinya membaca. Buku apa yang Anda baca pada hari ini dan apa esensi dari buku itu? Semuanya geleng-geleng. Kadang tahu baca buku apa terakhir. Dan hasil penelitian tersebut menyebut bahwa orang Indonesia itu kesukaan membacanya hanya sekedar 0,01%. Hanya 1 dari 10.000 orang yang suka baca. Ambiguity. Ibu dan Bapak, ambiguity yang lebih parah ketika lahir dari orang-orang, jangan cerita tentang hoax atau post-truth. Ibu dan Bapak tahu tentang hoax? Apa itu hoax? Asal katanya apa hoax itu? Apa asal katanya hoax itu? Itu kalau tidak salah, tolong dicek ya, bahkan nengok ya di Google sekarang, fokus lupus kalau nggak salah. Itu terjemahannya bahasa Indonesia simsalabim. Istrinya kalau nelpon ke beliau kagak angkat, pasti nelponnya ke saya. Bilanglah ke saya, Kak, tolong kalau istri saya telepon, tolong dibilangin tidur. Ke Pak Amrullah, berikutnya ke Pak Rahmat juga bilang yang sama, karena 3 orang ini hanya yang selalu dicek. Ibu dan Bapak, kejadiannya nanti siang. Telepon ke Pak Yitno, ke Prof Amin, kagak diangkat. Memang yang kagak diangkat, gitu ya. Istrinya bingung, 3 kali nelpon kagak diangkat, ya 3 kali ngetok, udah layak.